Jadi anak muda tuh juga suka miskonsepsi gitu loh. Oh, jadi kamu tidak setuju kalau agama dipakai untuk politik misalnya? Iya, betul. Di kalangan anak muda sekarang paling males sebenarnya kalau misalnya perdebatan agama, karena kalau dari kita sendiri melihat ya, perdebatan agama itu karena dibawa ke ranah politik. Aku sebagai anak muda juga melihat pandangan itu kayak itu yang buat terkadang tuh kita, untuk apa kita belajar agama tapi ujung-ujungnya juga akan dipakai untuk politik gitu, untuk suatu keperluan, bukan sebuah kepercayaan gitu. Halo sahabat-sahabat sang pencerita, perkenalkan nama aku Samuel Boni Setiawan. Statusku sekarang sebagai mahasiswa dan mengambil jurusan akuntansi. Aku juga waktu itu bersekolah di Kolese Kanisius Jakarta. Sam, bagaimana kamu bisa memberi pandangan di circle-mu? Jadi orang-orang muda seperti usia kalian ini melihat tentang Tuhan dan agama. Gimana itu? Yang kamu alami lah. Oke. Jadi memang situasi yang aku lihat sehari-hari ya bersama lingkungan. Iya. Ini kayak gitu, mempertanyakan eksistensi bahwa Tuhan itu ada apa enggak. Terus mereka juga terkadang mempertanyakan selain eksistensi itu wujudnya itu seperti apa. Nah nanti ngomong soal wujud itu nanti juga akan berkelanjutan atau berhubungan dengan nanti kalau kita bicara soal agama di kalangan anak muda itu, Pak. Jadi sebenarnya ada yang percaya dan ada yang enggak gitu. Mereka percaya bahwa Tuhan itu ada tapi mereka masih mempertanyakannya. Ada juga yang tidak percaya tapi terkadang tuh mereka menentang dan mempertanyakan gitu. Kalau bahasa anak muda ya kayak gua bisa kok usaha sendiri gitu, pun toh hasilnya juga begini gitu. Terus buat apa gue berdoa meminta kepada Tuhan kalau ujung-ujungnya juga nggak dikasih dan nggak dikabulkan. Itu yang maksudnya miskonsepsi tentang bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berpengaruh dalam hidup kita tuh anak-anak muda masih ada miskonsepsi itu. Yang berikut, ini suasana konkret ya, suasana Iya. konkret yang dialami di lingkup orang-orang muda seturut pandanganmu. Melihat dan mendengar adanya seperti perdebatan agama, orang bertengkar tentang agama, itu apa sih sebenarnya yang dipikirkan oleh orang-orang muda seperti kalian ini? Tadi yang kita bicara mengenai Tuhan di pandangan anak-anak muda itu juga akan berpengaruh ke agama, dimana sebenarnya mereka tuh terkadang juga masih mempertanyakan gitu, ini sebenarnya wujud Tuhan yang mana, karena digambarkan dalam agama yang ada di Indonesia ini itu kan berbeda-beda kan. Dia dengan Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, itu kan menggambarkan Tuhan dalam agama mereka itu kan berbeda kan. Jadi terkadang anak-anak muda ini juga suka mempertanyakan sebenarnya wujud Tuhan yang mana sih yang benar gitu. Oh ya, terus ada lagi bagaimana agama itu terkadang jadi candaan gitu. Candaan ini tuh nggak membawa yang berujung ke rasis gitu loh, tapi kadang bercandanya kayak lu login ke agama gue aja gini, tapi itu konteksnya bercanda, bukan apa, bukan persuasif gitu loh, tapi kayak membercandakan itu, kayak login aja ke agama gue begini, ntar ibadahnya begini loh gitu kan, lebih asik kalau kayak gitu. Nah kadang bercandanya kayak gitu kalau anak muda soal agama. Pandangan kalian tentang perdebatan agama yang ada ya. Kalau kita bicara konteks Indonesia nih kan, kami dari anak muda ini melihat bahwa ngapain sih diberantemin gitu, buntoh kita udah punya bahan bercandaan nih gitu, kayak punya bahan bercandaan yang dibatasi gitu. Kayak yang tadi aku bilang, di kalangan anak muda sekarang paling males sebenarnya kalau misalnya perdebatan agama, karena kalau dari kita sendiri melihat ya, perdebatan agama itu karena dibawa ke ranah politik. Jadi agama itu sebagai suatu privilege bahwa suatu kelompok politik itu kuat karena ada agamanya, dilandaskan oleh agama. Aku sebagai anak muda juga melihat pandangan itu kayak itu yang buat terkadang tuh kita jadi anak muda tuh juga suka miskonsepsi gitu loh. oh, jadi kamu tidak setuju kalau agama dipakai untuk politik misalnya? Iya, betul. Untuk apa kita belajar agama tapi ujung-ujungnya juga akan dipakai untuk politik gitu, untuk suatu keperluan, bukan sebuah kepercayaan gitu. Bukan untuk kita mencari kepercayaan, tapi buat kita memakai agama itu untuk suatu keperluan, Untuk kekuasaan. betul. Baik, Sam, secara pribadi
kamu belajar agama itu lebih banyak di mana? Di sekolah kah atau di rumah? Coba kamu buat dua hal ini. Sebenarnya kalau dihitung secara porsi tadi seperti pertanyaan Pater, aku nggak begitu tahu ya. Tapi yang aku dapatkan selama 20 tahun aku hidup ini adalah aku belajar di dua tempat, dan itu dua tempat ini, kayak rumah atau keluarga dan lingkungan sekolahku itu sama-sama penting gitu. Dimana di rumah ini aku dikuatkan imannya gitu, kayak dikuatkan mengenai iman, dan dikuatkan mengenai bagaimana cara menjadi seorang Katolik lah, secara anak muda ya. Lebih diarahkan gitu kalau misalnya di rumah. Tapi kalau di sekolah, aku merasanya bahwa aku tuh lebih dapatkan ilmunya dari pendidikan itu. Kayak ilmunya itu adalah bagaimana kita ini punya suatu pedoman hidup dari agama kita gitu. Cara kita berpikir, cara kita memandang suatu gitu, cara kita juga menyelesaikan sesuatu, itu ilmunya aku dapatkan dari sekolah. Oke, sekarang kamu berikan salah satu contoh ilmu agama yang kamu rasa kemudian kamu pakai sebagai pedoman hidup. Santo Ignatius Loyola itu selalu jadi pedoman hidup, jadi role model lah. Kalau bahasanya sekarang kan role model gitu. Bagaimana dia tadinya mendapatkan segala kenikmatan duniawi saat dia masih menjadi tentara gitu, dan akhirnya dari insiden pertempuran di Benteng Pamplona itu udah nggak bisa menikmati hal itu lagi gitu, kenikmatan duniawi, karena menurut dia saat dia berada di bawah dia udah nggak bisa menikmati kenikmatan duniawi itu gitu. Dan aku rasa setiap manusia itu juga seperti itu gitu. Saat dia berada di atas dia bisa mendapatkan segala kenikmatan duniawi, tapi itu kan hanya sifatnya sementara saat kita di atas doang. Tapi saat kita terpuruk di bawah, itu belum tentu atau bahkan nggak bisa kita mendapatkan kenikmatan duniawi itu bagiku. Terus juga bagaimana Ignatius Loyola itu dengan sangat rendah hati sudah memiliki kehidupan yang enak gitu, tapi setelah insiden itu dia jadi menyerahkan dirinya seutuhnya pada Tuhan untuk menyebarkan ajaran-ajarannya. Ignatius Loyola salah satu role modelku untuk bagaimana aku juga menjalani hidup gitu, bagaimana kita harus selalu rendah hati ke orang. Kalau misalnya leader of service, bagaimana dia berada di posisi atas ini tapi dia mau mendorong orang-orang yang mengikutinya itu dari bawah. Itu yang aku juga belajar dari Ignatius Loyola tuh gitu. Bagaimana dia mengajarkan sebuah ilmu pedoman leader of service, tapi dia memulai dari dirinya sendiri dulu gitu. Dia memimpin dirinya sendiri untuk bisa melayani orang-orang di sekitarnya. Kayak memimpin dirinya sendiri supaya ikhlas. Kalau dari ajaran sekolahku itu ada namanya 4C plus 1L. Apa? 4C plus 1L. Itu nilai-nilai pedoman hidup. Itu dari sekolah mana ini? Dari kolese sih sebenarnya dijelas. Kolese. Kok semua kolese tuh setahu aku dapat ajaran tentang nilai-nilai itu. 4C plus 1L. Sabar dulu. Kolese ini kolese apa ini? Kolese Canisius, Gonzaga, De Brito itu rata-rata sekolah-sekolah Jesuit itu setauku memang punya pedoman hidup itu. Maksudnya mengajarkan pedoman hidup itu. Apa tadi? 4C plus 1L. Apa itu? 4C plus 1L. Yang 4C itu terdiri dari competence, conscience, compassion, commitment. Terus yang L-nya itu 1L tadi leadership. Nah, competence itu dimana kita memiliki akal budi. Ya manusia juga pasti memiliki akal budi kan, sebagai anugerah juga dari Tuhan gitu. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi. Dan bagaimana kita memakai akal budi itu untuk menggali ilmu gitu. Menggali ilmu dan menyebarkan ilmu itu yang berguna bagi kita dan bagi orang banyak juga. Kompetensi yang aku artikan seperti itu. Terus kalau conscience itu hati nurani. Manusia pasti memiliki hati nurani yang dimana fungsinya itu di saat kita ingin memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, bagaimana hati nurani ini bisa tetap memilih yang baik menurut kita, itu kan harus dilatih juga. Nah, itu yang aku pegang juga di umurku yang sekarang ini, melatih hati nurani kita supaya kita tuh siap menghadapi hal-hal yang
akan membawa kita pada pilihan mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh, kalau misalnya kita lagi kumpul-kumpul nih, misalnya anak muda, terus kita lagi bawa teman-teman. Nah, kita kumpul misalnya di tempat-tempat kayak nightclub gitu deh, misalnya. Tahu sendiri kan budayanya kayak minum, merokok gitu. Nah, kita bersama teman-teman kita nih minum, tapi kita tahu bahwa kalau mereka udah minum susah untuk mengontrolnya gitu, mengontrol bahwa mereka jangan sampai minum kebanyakan apalah. Nah, pilihan kita adalah kita mau ikut minum apa lebih baik kita enggak. Nah, pilihannya kalau kita ikut minum ya kita senang lah, maksudnya kita masuk ke dalam pergaulan teman-teman kita itulah, kita ngikut gitu. Tapi di saat kita nggak minum, kan pilihan kita adalah wah, kalau misalnya teman-teman kita mabuk, ya kita tuh masih siaga gitu loh, karena kita juga nggak ikut minum kan. Maksudnya bisa, ya secara garis besarnya kita juga masih bisa menyelamatkan nyawa mereka gitu. Jangan sampai kita kita minum, kita nggak bisa nyetirin mereka pulang. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak minum, nyawa mereka tuh bergantung pada kita gitu loh, keselamatan mereka lah istilahnya gitu. Jadi kalau jadi aku ya lebih baik kita nggak minum dong, karena kita tahu situasinya bahwa kalau kita ikut minum nggak ada yang bisa bertanggung jawab atas ya keselamatan mereka itulah. Nah, itu yang buatku hati nurani itu juga penting. Terus compassion itu artinya kepedulian, dimana ya pasti manusia juga harus peduli lah terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kita nih tahu nih mereka itu sedang posisi di bawah nih gini, kita karena kepedulian yang kita miliki, kita pengen membantu dia supaya dia mencapai ke atas lagi gitu. Nah, itu juga sebenarnya kepedulian itu harus kita latih juga. Baik lagi ke conscience ya, kalau kita punya hati nurani yang baik yang udah kita latih, itu pasti kita akan mendapatkan compassion sih. Kalau menurutku kayak gitu. Komitmen adalah bagaimana kita ya komit. Oke, sekarang coba kamu sampaikan, misalnya di depan kamu ini, Ya. di depan kamu ini ada orang-orang muda yang tidak percaya pada Tuhan misalnya, tidak Iya. percaya, atau ya sudah saya Tuhan itu ada dan tidak ada itu tidak ada pengaruh bagi saya itu. Iya. Misalnya ada kondisi seperti itu, apa kira-kira yang bisa kamu sampaikan untuk meyakini teman-temanmu bahwa ada Tuhan, dirasakan dan dia benar ada? Apa sih? Aku pengen sharing aja sih. Oke. Karena buatku anak muda itu emang harus diberi sesuatu yang relate gitu loh dengan kehidupan mereka. Kayak aku nih, aku tes masuk universitas gitu. Aku udah tes banyak nih. Dengan apa ya? Aku merasanya bahwa proses yang aku lewati itu sama gitu. Dengan porsi belajar, terus porsi belajar yang aku keluarkan dan aku lakukan itu sama untuk tes setiap universitas ini. Tapi aku keterimanya di universitas A. Apakah itu suatu kebetulan? Gitu kan. Menurutku ya, ini aku juga bakal share kalau misalnya emang ada anak-anak muda yang mempertanyakan soal kehadiran Tuhan gitu, eksistensinya. Nah, aku yakin semua yang kejadian di dunia ini itu juga bukan sebuah kebetulan lah, pasti ada campur tangan dari Tuhan gitu. Ya contohnya pengalamanku tadi, semua tuh nggak ada yang namanya kebetulan. Semua itu memang sudah diporsiin lah oleh Tuhan. Kalau kita terus-terusan percaya dengan kebetulan dan kita terus percaya dengan kekuatan kita gitu, bahwa gue bakal fine aja lah kalau misalnya melakukan hal ini gitu, untung gue bisa. Itu nanti ya tunggu aja sampai waktunya Tuhan membalikan telapak tangannya, mereka bakal berada di bawah dan bukan udah pasti ya, tapi maksudnya saat manusia itu desperate, mereka pasti akan mencari Tuhan gitu, baik cepat atau lambat. Itu yang aku sharing tuh sebenarnya pengalamanku aja gitu, tapi aku bakal mengingatkan juga ke mereka bahwa nggak selamanya kita tuh selalu di atas gitu. Pasti kita ada di posisi yang kita kecewa. Nah, untuk kita bisa memaknai posisi itu dan mengambil pelajaran dari posisi yang kita hadapi saat kita kecewa itu,
buat itu kita akan lari ke Tuhan. Nah saat kita udah lari ke Tuhan, kita pasti akan bisa memaknainya gitu dalam hidup kita. Oke, terima kasih Sam. Pertama cara pandangmu, lalu yang kedua penghayatan secara pribadi, lalu yang berikut refleksimu pada poin-poin pengetahuan. Nah, demikian para sahabat bercerita di Baranda Cerita kali ini. Semoga apa yang menjadi percakapan kami di tengah kota Jakarta yang sedang sibuk pagi ini bisa kita saling membagi penghayatan, membagi ilmu pengetahuan, terutama refleksi tentang hidup. Sampai jumpa. Bye bye.